halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman Channel. Dan kali ini, pagi ini, mengapa gue kembali hadir? Karena ada sesuatu yang spesial, yaitu pemberian vaksin yang kedua kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga pejabat tinggi negara, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan mereka yang berada di garda depan gitu ya, untuk diberikan vaksin tahap kedua. Nah, kita tahu vaksin tahap pertama sudah diberikan 2 minggu yang lalu, dan di hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 27 Januari, hari Rabu 2021, tepat 14 hari mereka harus kembali diberikan vaksin tahap kedua. Dan cukup mengharukan dan membanggakan. Presiden Joko Widodo ini merupakan orang yang pertama yang ada di garda depan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Sinovac yang digunakan itu aman dan sangat membantu sekali untuk meningkatkan daya imun dalam hal menangkal virus corona yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti informasi disampaikan juga oleh Dr. Riza yang merupakan juru bicara dari penanganan pandemi COVID-19, yang mengatakan bahwa vaksin ini akan berfungsi dengan baik setelah disuntik yang kedua kalinya. Yang pertama 2 minggu yang lalu, sekarang disuntik yang kedua. Ini akan berfungsi dengan baik nanti setelah 2 minggu penyuntikan yang kedua ini. Nah, setelah 2 minggu baru daya tahan atau imunitas seseorang itu akan meningkat gitu ya. Kalau tidak salah sampai 90%-an lebih, dan ini berarti merupakan satu upaya untuk menangkal masuknya yang namanya COVID-19 dalam tubuh, dan tentu saja tetap mematuhi ya yang namanya protokol kesehatan agar kita tetap bisa beraktivitas, tapi kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan agar yang namanya bahaya COVID-19 ini bisa terhindar virusnya dari dalam tubuh kita. Oh ya, yang pasti memang presiden yang pertama kali ya yang divaksin, kita lihat presiden dengan tubuhnya yang kurus. Aduh, saya tuh kalau melihat itu terharu banget, begitu dia memikirkan permasalahan bangsa ini, kemajuan bangsa ini siang dan malam, dan akhirnya dia pun menjamin bahwa vaksin ini aman. Dan presiden yang pertama kali divaksin, dan dilihat ini eventnya, acaranya di luar ya, di depan Istana Negara, dan masing-masing tamu yang sudah divaksin pertama kali menunggu dan antri satu persatu. Setelah presiden, kemudian ada Sekjen MUI, kemudian ada Ketua ID, kemudian ada Kapolri gitu ya, Panglima TNI juga, Marsikal Hadi Cahyono, Kapolri Jenderal Idam Aziz, kemudian diikuti oleh yang lain-lainnya dari tokoh agama juga, lintas agama juga ada influencer, tokoh anak muda Raffi Ahmad yang ternyata mengenakan baju favoritnya, baju kesayangannya, divaksin juga. Kemudian nanti ada kepala BPOM, ada perwakilan pengusaha, bidan, perawat, apoteker, buruh, pedagang, semuanya divaksin. Mereka yang vaksin pertama di 2 minggu yang lalu di istana pasti akan kembali dipanggil dan akan kembali divaksin untuk yang kedua kalinya. Dan Pak Presiden juga ketika diwawancarai oleh Dr. Riza mengatakan bahwa ketika divaksin pertama dia hanya merasakan agak sedikit pegal ya 2 jam setelah divaksin, tapi setelah itu semuanya kembali normal. Demikian juga dengan tamu-tamu lain juga yang sudah divaksin mengatakan hal yang sama. Dan dalam hal ini untuk vaksin yang kedua mereka pun tidak merasakan apa-apa, dan diharapkan kondisi tubuh mereka akan terus membaik dan imunitas tubuh mereka akan terus terjaga, dan akhirnya virus COVID-19 ini bisa berakhir gitu, bisa berlalu. Nah, ada juga informasi dari Bapak Presiden Jokowi ya di acara siaran langsung yang disiarkan oleh Sekretariat Negara, bahwa memang harus diakui untuk vaksinasi ini memang memerlukan sosialisasi yang cukup masif.
gitu ya, sehingga banyak nakes sendiri yang merupakan garda terdepan yang harus divaksin itu sedikit demi sedikit sudah mulai banyak gitu ya untuk ikutan vaksin. Awalnya hanya sekitar 300-an ribu, namun Presiden Jokowi melihat bahwa target itu akan terus tercapai, dari sehari dia bisa sampai 100 ribu, dan itu terus meningkat, dan ditargetkan nanti ada sekitar 500 atau juga 1 juta nakes dalam satu hari yang akan melaksanakan vaksin, sehingga targetnya sudah tercapai. Baru kemudian ke TNI Polri, kemudian ke tenaga-tenaga layanan publik lainnya yang juga akan mendapatkan vaksin, baru kemudian masyarakat. Jadi kesadaran itu memang paling tidak memang sudah mulai tumbuh ya, karena sosialisasi dan masih banyak lagi, dan juga masyarakat melihat langsung bahwa presidennya saja mau divaksin dan aman, mengapa kita tidak berani untuk divaksin? Ini demi kesehatan kita bersama. Dan presiden juga tidak lupa mengatakan setelah divaksin jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dijalankan walaupun kita sudah bisa bekerja atau juga melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, memakai masker gitu ya. Dan itu penting banget agar protokol kesehatan ini selalu kita tetap menjadikan sebuah gaya hidup. Oke, yang pasti itu dia satu hal yang cukup membanggakan dan juga mengharukan ya, melihat Bapak Presiden yang sudah divaksin yang kedua. Semoga saja ini merupakan satu simbolis bahwa Indonesia harus tetap maju, bergerak ke depan dengan vaksin ini yang bisa distribusikan secara gratis kepada masyarakat gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada vaksinasi mandiri pun mungkin tidak masalah, asalkan mekanismenya benar-benar diatur dengan baik agar paling tidak seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan kesehatan yang maksimal dan bisa terhindar dari COVID-19, dan semuanya sudah divaksin ya dalam beberapa bulan ke depan. Oke, yang pasti itu dia informasi mengenai vaksin kedua ya yang diberikan kepada Presiden Jokowi dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya, pejabat-pejabat tinggi negara. Dan mudah-mudahan saja gue juga nanti akan di SMS dan juga akan segera divaksin. Gue sih nggak jadi masalah kapanpun, yang pasti akan divaksin. Oke saja asalkan vaksin sudah ada dan memang diperuntukkan untuk saya pada waktunya. Kalau belum waktunya, kita tunggu saja sambil terus menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita agar kita bisa terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini. Kita jumpa lagi di daily vlog berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.